kita akan berdiskusi, kita akan berbicara secara mendalam tentang hidup. Saya menyatakan bahwa hidup ini adalah hak istimewa. Kalau berbicara tentang hak, kita tidak pernah bisa menghindarkan diri dari kewajiban. Karena hak dan kewajiban ini dua kata yang berangkai, dua kata yang satu kesatuan, tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Jadi hidup ini adalah hak, bahkan hak yang sangat istimewa. Jadi siapapun yang diberi hak untuk hidup, maka selanjutnya dia punya kewajiban di dalam menjalankan kehidupan itu sendiri. Beruntunglah orang-orang yang dalam kehidupan ini sudah bisa menemukan berkah hidup. Baik berkah hidup yang ada dalam dirinya maupun berkah hidup yang ada di luar dirinya. Terutama berkah hidup yang ada dalam dirinya. Karena Allah menyatakan segala kebutuhan tentang hidupmu sesungguhnya sudah ada dalam dirimu. Jadi segala kebutuhan tentang hidup itu sudah ada di dalam diri kita. Cuman sayang sekali tidak banyak manusia yang tahu. Itu sebabnya memiliki pengetahuan tentang diri sendiri, mengenali diri sendiri, merupakan kunci untuk bisa melihat berkah yang ada di dalam diri kita sendiri. Siapapun yang sudah bisa menemukan berkah yang berlimpah di dalam dirinya, maupun yang di luar dirinya, maka sesungguhnya dia telah menemukan tujuan hidup. Dan mereka yang sudah menemukan tujuan hidup, dapat menggeser tujuan hidupnya ke dalam arti hidup. Dan siapa orang-orang yang sudah memiliki arti dalam hidup adalah mereka yang sudah menemukan berkah dan kemudian mengembangkan berkah itu secara maksimum dan kemudian dia akan mendapatkan keberlimpahan berkah dari berkah yang dititipkan kepadanya. Dan siapapun yang sudah berkelimpahan berkah dan kemudian membagikan berkah yang didapatkannya kepada banyak orang, maka disitulah yang dikatakan arti hidup. Jadi sebetulnya arti hidup itu dapat diindikasikan dengan seberapa besar kita berarti bagi kehidupan. Seberapa besar kita berarti bagi diri sendiri, seberapa besar kita berarti bagi orang lain. Siapapun yang belum menemukan berkah di dalam kehidupannya, maka dia tidak akan pernah mencapai tujuan hidup. Dan siapapun yang belum mencapai tujuan hidup, berarti dia tidak akan pernah menemukan arti hidup. Jadi beruntung sekali orang-orang yang sampai saat ini sudah menemukan arti hidup. Dan arti hidup bukan mendefinisikan hidup. Tapi arti hidup yang sebenarnya adalah manakala kita memiliki arti di dalam kehidupan ini. Saya sering mengatakan bahwa ada manusia yang ada di semesta ini, dan memang betul-betul ada, tetapi juga ada manusia yang ada, tapi sebetulnya tidak ada. Semesta ini, ya dulu sebelum kita datang ke sini, ya seperti itu. Dan semesta ini, setelah kehadiran kita bertahun-tahun di sini, ya seperti itu. Jadi kalau tidak ada perubahan apapun atas kehadiran kita ke semesta ini, berarti sesungguhnya kita ini termasuk orang yang ada, tetapi sesungguhnya tidak ada. Dan saya mendoakan para sahabat yang hadir dalam acara kajian malam ini, dikelompokkan menjadi orang-orang yang ada dan benar-benar ada. Jangan sampai adanya kita ini malah dikategorikan sebagai sesuatu yang tidak ada. Nah, orang-orang yang ada dan ada berarti orang-orang yang sudah menemukan arti dalam hidup. Dan orang yang menemukan arti dalam hidup adalah mereka yang sudah menemukan berkah dalam hidup dan sudah berusaha dan berhasil mengembangkan berkah itu di dalam kehidupan. Itulah pentingnya kita mengerti apa itu tujuan hidup dan apa arti hidup. Para sahabat,
Kalau kita berbicara tentang hak, biasanya berbicara tentang sesuatu yang didapatkan oleh diri kita secara individu. Dan kalau kita berbicara tentang kewajiban, itu adalah sesuatu yang dikerjakan setelah kita mendapatkan hak kita. Oleh karena itu, setelah kita mendapatkan hak hidup, maka kita punya kewajiban untuk menjalankan sesuatu dalam hidup ini sebagai akibat dari penerimaan hak itu. Jadi sebetulnya ya, hak itu akan disertai, akan diiringi dengan tanggung jawab. Jadi hak itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi hak itu adalah untuk dimiliki secara individu, untuk didapatkan secara individu. Sedangkan kewajiban itu adalah tanggung jawab. Jadi hak itu berhubungan dengan diri sendiri, sedangkan kewajiban berhubungan dengan diri sendiri dan terutama dengan orang banyak. Jadi semoga kita setelah mengerti bahwa hidup itu adalah hak, bahkan hak istimewa, lalu kita menyadari bahwa sesungguhnya di balik hak itu ada kewajiban yang harus kita tunaikan dalam hidup ini. Mari kita kembali ke dasar awal proses penciptaan. Tidak mungkin ya kita ada di semesta ini tanpa rencana Dia. Tidak mungkin kita terlahir ke semesta ini tanpa rencana Dia, Sang Maha merencanakan. Makanya Allah menyatakan dirinya dalam Al-Quran adalah Al-Musyawir, arsitek agung. Ya. Oleh karena itu maka tidak ada satu kelahiran pun yang datang ke semesta ini secara kebetulan. Semua kelahiran direncanakan secara cermat. Semua kelahiran direncanakan secara cermat untuk tujuan Dia yang merencanakan, bukan untuk tujuan yang direncanakan. Jadi oleh karena itu, percayalah bahwa setiap kita yang ada sekarang di semesta ini, yang masih diberikan hak hidup, berarti sebetulnya hak itu diberikan oleh Sang Pemilik semesta itu, karena Sang Pemilik semesta akan menggunakan kita. Oleh karena itu maka di balik hak, pasti ada kewajiban yang harus kita tunaikan. Barangkali itu yang akan menjadi topik diskusi kita malam ini, berkenaan dengan hak hidup, hak istimewa. Oleh karena itu, maka ada 4 hal yang akan kita bicarakan berkenaan dengan hak istimewa dalam hidup. Jadi yang pertama adalah bernafas. Kita akan berbicara tentang rahasia nafas secara mendalam. Yang kedua adalah berpikir. Kita juga akan berbicara tentang rahasia berpikir secara mendalam. Yang ketiga adalah menikmati. Karena hidup ini memang untuk dinikmati. Hidup ini untuk bahagia. Jadi mereka yang belum bisa menikmati hidup, karena mereka belum menemukan berkah dalam hidup. Belum menemukan tujuan hidup. Bagaimana mungkin dia bisa menggeser tujuan hidup menjadi arti hidup, sepanjang dia belum bisa menemukan berkah dalam hidup. Dan yang keempat adalah mencintai. Jadi setelah seseorang itu diberikan hak untuk bernafas, setelah seseorang itu diberikan hak untuk berpikir, setelah seseorang itu diberikan hak untuk menikmati, maka puncaknya dia berkewajiban untuk mencintai.